Oleh Dahlan Iskan, Jonan disebut sebagai pria yang banyak prestasi, namun kurang senyum. Kini, Jonan harus dipisahkan dari perusahaan yang telah ia besarkan selama 5 tahun dan diberi tanggung jawab yang lebih besar sebagai Menteri Perhubungan. Pria yang tanggal lahirnya sama dengan Presiden Joko Widodo ini sempat menangis saat berpisah dengan para karyawan PT KAI. Sebagai salah satu menteri yang berasal dari profesional non-partai, Ignatius Jonan dianggap mampu untuk mengatasi tumpukan masalah di bidang perhubungan, termasuk maraknya praktek korupsi dan pungutan liar. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih dalam program Apa Kabar Indonesia. Kalau kita mengetahui sosok yang satu ini, pemirsa, berada ataupun memimpin PT KAI selama 5 tahun 8 bulan dan berhasil mencuri perhatian dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo, akhirnya didaulat menjadi Menteri Perhubungan. Langsung saja, saya saat ini langsung dari kantor Kementerian Perhubungan bersama Pak Menteri, Pak Ignatius Jonan. Apa kabar, Bapak? Baik, selamat sehat pagi. Ya, Pak, ya? Baik, Pak Jonan, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan untuk kebijakan nantinya. Ini kan terkait dengan tanggal 26 Oktober Anda menjadi Menteri Perhubungan pada saat dibacakan oleh Presiden Jokowi. Kemudian besoknya ada rapat terbatas. Di situ memang visi terpusat pada Presiden Jokowi. Lalu Anda menerjemahkan visi tersebut dalam Kementerian Perhubungan seperti apa, Pak? Dalam rapat kabinet yang pertama, Bapak Presiden menjelaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, jadi menteri hanya tugas operasional. Dan menurut saya ini sangat baik ya. Jadi semua menteri itu tidak buat visi sendiri-sendiri. Jadi begitu ada visi dan misi presiden, ada instruksi, ya masing-masing kementerian itu menjalankan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, ini sangat bagus sehingga tidak ada ego sektoral lagi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Kementerian Perhubungan sendiri, yang pertama yang paling mudah untuk dilakukan sesuai dengan visi dan misi beliau adalah satu, itu penyederhanaan dari perizinan. Jadi ini kan tidak perlu investasi, tidak perlu kemana dan sebagainya. Jadi penyederhanaan perizinan itu maksudnya supaya waktu untuk penerbitan perizinan itu cepat. Ada lagi, nah apa perizinan yang misalnya bisa diberikan dalam waktu misalnya untuk jangka waktu 1 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun, itu ya harus dikasih aja. Masa kalau perizinan bisa dikasihkan setahun harus tiap bulan izin dan sebagainya, itu kelamaan. Ya, jadi beliau juga mengarahkan bahwa ada moratorium untuk pengangkatan pegawai negeri sipil. Saya nggak tahu implementasinya bagaimana, tergantung nanti di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kalau orangnya sedikit, ekonominya mau tumbuh, ya kita mesti efisien. Ya, kalau satu hari menerbitkan 2000 izin karena tiap bulan, ya coba ini diterbitkan misalnya 6 bulan sekali. Ya, kalau mau cek atau meriksa dan sebagainya, atau 12 bulan sekali dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan dilakukan itu kami mencoba untuk di sektor-sektor yang mempengaruhi atau yang kami supervisi, misalnya pelabuhan laut, ya, pelabuhan udara dan sebagainya, kereta api, lalu juga angkutan darat selama masih di sini, karena ada sebagian di pemerintah daerah, itu kami coba proaktif mempermudah apa yang dibutuhkan. Ya, kalau bisa kami lakukan, langsung kami termasuk lakukan. sidak yang Anda lakukan pada saat kemarin ya, ke Bandara Udara Soekarno-Hatta, kemudian ke Tanjung Priuk seperti itu. Saya nggak pernah sidak ya, sudah dikasih kami selalu, saya biasanya ngasih tahu lah gitu ya, bahwa mau ke sana, mau lihat apa dan sebagainya. Tapi kalau harus diperbaiki ya diperbaiki. Tapi walaupun aja Anda memberitahu sebelumnya, masih banyak perbaikan begitu. Ada catatan-catatan dalam setiap misalnya pelabuhan di Tanjung Priok. Baik, Pak Jonan, gagasan dari Pak Jokowi sendiri adalah pembangunan dari tol laut. Aplikasinya ini seperti apa, Pak, nanti, Pak? Banyak sih.
yang harus ditingkatkan ya atau diperbaiki. Satu, tol laut itu begini, pemahaman kami itu memanfaatkan alur laut itu untuk moda transportasi. Itu salah satunya ya. Kalau beliau mengatakan di dalam pidato pelantikan beliau di MPR bahwa kita sudah terlalu lama memunggungi laut, saya kira itu juga besar sekali upayanya harus tidak boleh memunggungi laut. Misalnya ya, pemanfaatan sumber daya laut yang besar sekali, baik yang di atas seabed, jadi di atas dasar laut, maupun yang di dalam dasar laut, yaitu kementerian lain lah, KSDM, KKP dan sebagainya. Tapi bagi kami sendiri, satu, kami mau ada Freightliner. Freightliner itu begini, angkutan barang terjadwal, misalnya dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan sebaliknya, ya mungkin pakai model hub and spoke dan sebagainya, kapal besar, kapal kecil dan sebagainya, tapi harus ada Freightliner. Selama ini angkutan laut yang terjadwal itu hanya angkutan penumpang. Ada angkutan penumpang terjadwal, baik pelni maupun yang lain-lain, maupun kapal-kapal perintis dan sebagainya. Tapi angkutan barang nggak ada. Ya. Nah ini yang menyebabkan menurut kami salah satunya antara lain harga barang di barat dan timur itu bedanya banyak. Nah ini yang akan dilakukan segera tahun depan. Kami coba carikan dukungannya supaya ini bisa jalan. Kalau ini bisa jalan, saya yakin kalau besar jumlahnya signifikan, pasti ini membantu. Untuk anggarannya sendiri Pak, bukannya Pak Jokowi memang orang yang sangat membuat menteri-menterinya selalu berbicara kepada menteri-menterinya untuk melakukan efisiensi. Freightliner sendiri anggarannya berapa Pak kira-kira? Belum tahu ya, tapi nanti dihitung. Nah gini prinsipnya, kan APBN itu selamanya pasti terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas di dunia ini. Nah, kami berusaha begini, kalau ini bisa dikerjakan oleh non APBN ya, pihak swasta dan sebagainya, yang perlu kami dukung apa? Kalau angkutan barang terjadwal, mungkin awalnya itu, apalagi kami mintanya di daerah-daerah yang terpencil dan sebagainya, mungkin yang pemilik kapal takut. Kalau nggak laku bagaimana? Ini sudah terjadwal. Nah ini mungkin kami bantu, mungkin ya. Apa ada subsidi perintis atau apa dan sebagainya? Memang pihak ada. Swasta seperti itu juga kan termasuk? Bisa. Sudah mulai belusukan Pak ke pihak swasta untuk menawarkan proyek ini? Sudah diskusi. Ya. Sudah diskusi. Sejauh ini bagaimana responnya Pak? Tertarik. Ya, sejauh ini tertarik. Pelni juga menyatakan sangat tertarik untuk hal ini. Ya, jadi ini yang paling mudah dilakukan. Kita nggak usah investasi kapal sendiri, negara ya maksud saya. Ya udah, yang ada aja di charter. Coba Freightliner, bagaimana? Ini membantu sekali. Ya, jadi, tahun depan ya Pak ya? Ya tahun depan lah. Awal tahun depan. Jadi nanti kita lihat. Ini yang jangka pendeknya kira-kira itu. Baik. Ya. Jangka panjangnya nanti ya Pak ya. Di segmen selanjutnya pemirsa kita akan kembali masih di Apa Kabar Indonesia. Masih bersama dengan Pak Menteri Perhubungan, Bapak Ignatius Jonan, tadi sudah setidaknya menjelaskan jangka pendek, tahun depan kita sudah punya Freightliner, begitu ya Pak ya. Bagaimana dengan program jangka panjang Kementerian Perhubungan? Gini, yang pertama itu yang menerus ya. Dalam jangka panjang itu ya, mau panjang seberapa ya, mungkin ya sepanjang transportasi itu ada. Yang pertama adalah safety. Keselamatan ini di antara 4 subsektor atau 4 moda ini harus terus ditingkatkan. Karena contoh ya, misalnya angkutan darat ini ya harus mulai memperhatikan keselamatan. Ya, kalau dikir yang benar gitu dan sebagainya. Ya kalau mewah nggak mewah ini soal beda. Tapi safety itu adalah hak semua pelanggan, hak semua penumpang. Ya, itu harus. Kereta api juga harus ditingkatkan. Menurut saya kereta api sudah mending karena cuma sendirian ya operatornya dan anak perusahaannya itu, makanya dia mau nggak mau ya terus naik ya, harus ditingkatkan dan sebagainya. Nah angkutan darat ini satu tantangan yang besar. Kedua angkutan laut ya,
kapal-kapal yang non penumpang dan sebagainya harus memenuhi safety. Angkutan udara juga ya, safety-nya harus ditingkatkan, ATC juga kualitasnya harus diperbaiki terus menerus dan sebagainya. Pak, banyak loh Pak permasalahan kecil yang memang pemerintah pusat ini tidak bisa menjangkau permasalahan misalnya untuk KIR sendiri. Kadang-kadang memang pemerintah pusat tidak tahu seperti itu. Kemudian juga permasalahan seperti jumlah manifest penumpang kapal laut. Pihak pemerintah pusat sepertinya juga tidak bisa menjangkau itu, permasalahan kecil. Nggak harus bisa, bisa. Ya, banyak kapal tenggelam gara-gara permasalahan itu, Pak. Iya, ini kan transportasi umum itu kan menjadi kewajiban pemerintah untuk memonitor, untuk untuk mengamankan hak-hak penumpang dan sebagainya kan. Kan ini ada pemerintah ini karena mewakili masyarakat secara luas. Ya. Nah, ada lagi jangka panjang itu begini, Bapak Presiden di waktu kunjungan ke APEC, mengikuti acara APEC itu salah satu yang beliau arahkan itu akan bangun kira-kira 25 pelabuhan baru. Nah ini kami lagi tunggu nanti kalau misalnya ada pengarahan atau diskusi dengan kami juga akan berikan masukan. 25 pelabuhan baru ini mana aja, pasti ini dibangun untuk sentra-sentra yang sekarang itu tidak terlalu beruntung, ya, supaya ada pemerataan yang baik, ya. Nah ini dalam jangka panjang. Kalau 25 pelabuhan itu nggak mungkin bisa setahun, ya. Nah, mungkin dalam mungkin 2-3 tahun, ya, sampai 5 tahun ini. Ya kita cobalah, kita lihat nanti dan sebagainya. Begini Pak, kalau memang pada saat Bapak memimpin PT Kereta Api sudah tidak ada lagi, kita lihatlah sama-sama sekarang PT KAI. Itu juga Pak Jokowi ketika memanggil Anda, ini yang hobi tidur di kereta. Lalu ini bagaimana pengawasannya? Cakupannya lebih besar, tantangannya lebih besar Pak. Begini, ya harus dijalani, ya gitu. Karena kalau menjadi kepalanya operator itu dalam sekali, ya, deep sekali. Jadi dia juga bertanggung jawab atas keuangan, bertanggung jawab atas semua, ya, SDM yang di sana dan sebagainya. Nah kami di sini sebagai regulator cakupannya 4 sektor dan sebagainya. Salah satu pengawasan yang sekali lagi saya katakan penting itu adalah masalah safety, masalah keselamatan. Nah baru yang kedua itu adalah standar pelayanan yang ditentukan dari Kementerian Perhubungan untuk semua sektor atau untuk setiap moda itu apa, sehingga orang selalu konsentrasi, wah ini pelayanannya kurang baik segala, oke kita tingkatkan. Tapi yang sering lupa, yang pertama tadi safety-nya. Iya. Ini juga yang besar harapannya masyarakat Pak untuk moda transportasi di Indonesia. Terkait dengan ini juga Pak, kalau tidak salah Anda mempunyai grand design ya untuk 10 titik percontohan moda transportasi ini yang bisa terhubung sekaligus terintegrasi. Bisa dijelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia Pak? Gini, ini desain itu sebenarnya ya, saya sendiri kurang prefer kalau milihnya 10 titik. Nah, ini sekarang kita lagi kaji lagi. Semua titik itu kalau bisa intermoda ya harus intermoda, ya. Kalau nggak intermoda misalnya begini, misalnya ini, ya pelabuhannya jadi jalan rayanya belum, ya. Nah, saya juga mau pelabuhan-pelabuhan yang baru, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut, itu harus ada intermodanya, jalan raya, kereta api dan sebagainya, begitu loh. Kira-kira memang cukup memakan waktu yang cukup lama ya Pak ya? Kapan kira-kira Indonesia bisa siap? Kalau semua mau tidak ada ekosektoral juga mestinya bisa. Nanti ada pelabuhan yang nggak mau dimasukin kereta api gitu. Nah ini kan sebenarnya kenapa gitu? Kita contoh deh Pak, untuk angkutan darat. Kalau misalkan terintegrasi seperti itu ya, misalkan Transjakarta bersama dengan MRT. Ini MRT aja belum lihat sampai sekarang begitu Pak? Iya, kalau membangun fisik itu pasti makan waktu, ya. Yang tidak boleh itu adalah perizinannya bertahun-tahun nggak keluar, tinggal iya atau enggak gitu loh, ya. Kan mestinya ini kalau bisa itu pendek sekali proses perizinannya diperpendek gitu. Kalau bangun sih mungkin makan waktu, ya. Bangun fisik pasti makan waktu. Contoh gini, kalau Anda ke stasiun Juanda, itu ada intermoda, ya. Jadi disambungkan dengan ini jembatan penyeberangan orang bisa ke busway. Ada juga
parkiran ojek di sana, ada juga parkiran bajai dan sebagainya. Ya. Ada taksi. Ya, ini kan intermoda. Ya. Kalau misalnya orang dari stasiun Juanda nanti ingin ke Bandara Suta, kan sekarang mungkin awal tahun ya mulai dibangun KA Bandara ke Suta. Nah, jadi kalau orang dari tinggalnya di mana, di Mangga Besar, naik KRL terus sampai ke Manggarai, turun Manggarai, pindah platform, naik ke bandara, nanti langsung ke Suta. Nah itu kan maksudnya intermodanya. Ini jangan 10 titik ya, kalau bisa ya hampir semua titik yang memungkinkan, terutama di daerah-daerah yang pembangunannya belum banyak. Mungkin ini 10 titik masih contoh terlebih dahulu Bapak, selanjutnya mungkin akan lebih menyusul seperti itu. Gini, saya kok kurang seneng ya kalau pakai contoh ya. Nah, contoh itu kayaknya pilot project gitu. Kalau pilot project itu kalau sudah selesai nanti perasaannya itu ya sudah, tugas saya selesai. Nggak bisa. Ya. Kalau misalnya APBN-nya itu tidak harus APBN, ya biar swasta yang bangun. Gitu. Kita fasilitasi apa? Gitu. Pak, tadi Bapak bicara masalah ego sektoral. Ini menjadi permasalahan yang cukup berat ya Pak ya? Sebelumnya itu banyak yang terjadi gitu, ya. Antar moda sendiri menurut saya juga serius, ya, soal ego sektoral itu. Ya sekarang karena visinya satu, misinya satu dari Pak Presiden, ya sudah kita jalankan aja. Jadi harus kerjasama antar kementerian dan sebagainya ini. Dan saya lihat sih belakangan, ya 3 minggu ini bagus lah. Begitu ya? Bagus. Kalau hubungan jadi, Anda menteri saling kooperatif gitu. Bersama dengan pelaku-pelaku usaha di industri perhubungan sendiri bagaimana Pak? Sudah meeting bersama mereka, setidaknya rencana untuk membicarakan ke depannya seperti apa? Sudah ada 4 sektor, 4 subsektor ya. Darat, laut, udara, kereta api sudah diundang semua, sudah diskusi. Saya menyarankan setelah ini saya tunggu tertulisnya itu harapannya apa, ya, yang bisa kami lakukan. Kalau harapannya yang tidak bisa kami lakukan, ya kami akan balas gitu ya suratnya bahwa ini nggak bisa, yang ini bisa dan sebagainya. Satu yang saya selalu pesan, persaingan bisnis itu jangan dibawa ke kementerian ini. Ya bisnis saja yang bisa kami lakukan. Kami ini berdiri untuk kepentingan masyarakat. Karena Anda melihat seperti itu selama ini. Ya. Saya nggak melihat ya, kadang melihat kadang enggak, tapi kalau ada yang mengatakan Pak ini bisnis saya sekarang rugi, nah, pikiran saya kalau Anda untung apa Anda lapor saya, kan juga enggak. Ya, jadi kalau persaingan bisnis ya bisnis saja gitu. Ya kalau memang ini kompetisinya bebas ya silahkan, kalau diatur seperti apa. Patut dipahami bahwa regulator itu yang paling utama itu adalah menjadi wakil daripada masyarakat. Nah itu yang penting. Ya. Baik Bapak, masih 1 segmen lagi, bisa ya Pak ya? Saya ganggu lagi waktunya Pak. Dan kita akan kembali lagi pemirsa, hanya di Apa Kabar Indonesia. Usai jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama saya Winnie Carita, bersama dengan Pak Yonan, masih membahas tentang kebijakan Kementerian Perhubungan. Bapak pasti sudah melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat KTT APEC di Cina kemarin ya, presentasi di sana mengatakan bahwa ingin mengundang para investor-investor ke Indonesia. Perlukah memang untuk sektor perhubungan dengan pihak asing, atau justru kita punya anak negeri yang memang bisa melakukan itu, Pak? Sebenarnya begini ya, ini dalam pandangan kami itu sektor swasta itu ya bisa swasta nasional, bisa swasta asing, ya, dan juga bisa BUMN. Ya. Jadi siapa aja gitu, ya, selama itu tidak melanggar peraturan-peraturan investasi dan sebagainya, dan juga selama tidak mengganggu kepentingan umum dan keamanan negara, ya mestinya bisa jalan. Ya. Jadi penting ya Pak ya itu? Ya gini, kesempatannya itu terbuka gitu ya. Jadi untuk asing bisa, untuk swasta nasional bisa, swasta asing atau BUMN juga bisa, gitu. Tapi tidak mungkin kita lebih berat ke
nasional dulu, kemudian ke BUMN barulah itu nomor kesekian untuk pihak Aksin gitu Pak. Saya kira begini, kalau misalnya swasta nasional atau BUMN bisa, pasti itu pasti prioritas kan. Bahasanya juga sama gitu ya. Karena kalau orang asing itu pasti menyesuaikan bahasa, menyesuaikan kultur dan sebagainya. Nah kalau kita sendiri kalah, ya mestinya itu malu besar. Iya. Ada juga nih Pak program kerja, kalau tidak salah pada saat nanti sebelumnya ya, Pak Emang Indaan yang ingin berencana untuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Akhirnya Bapak tidak melanjutkan program ini. Enggak. Alasannya apa sih Pak? Gini, ini pertanyaan menurut saya bagus sekali ya. Bukan tidak melanjutkan program. Program high speed train yang namanya kereta cahaya oleh Kementerian Perhubungan itu kami hanya bikin desain program dan sebagainya. Misalnya Jakarta Surabaya ada kereta cepat. Tapi pada saat ini menurut pandangan kami atau pandangan saya lah secara pribadi, bahwa kereta cepat ini kalau dibangun sekarang tidak boleh pakai APBN, baik maupun APBN langsung ataupun pinjaman luar negeri yang harus dibayar oleh APBN. Ya, kenapa? Gini, infrastruktur di luar Jawa itu banyak yang harus dibenahi, misalnya seperti pelabuhan-pelabuhan laut ya, sekurangnya loh ini ya, infrastruktur jalan raya ya, jalan negara, ada lagi misalnya perbaikan pelabuhan-pelabuhan udara dan sebagainya. Nah, coba lihat pelabuhan-pelabuhan udara yang jauh ya dari di luar Jawa atau gitu. Gitu ya. Ada yang bagus, kalau Makassar bagus, Kuala Namu bagus. Tapi coba yang lain belum tentu bagus ya, di pulau-pulau kita yang lain dan sebagainya. Nah, ini konsentrasi APBN menurut pandangan saya ya harus ke situ. Tapi kan kita juga tahu Pak, pusat perekonomian, pusat segala aktivitasnya ada di Pulau Jawa. Ya, gini. Kalau yang di luar Jawa itu tidak didukung pembangunan infrastruktur yang baik, mereka tidak akan tidak akan ada percepatan untuk supaya bisa pertumbuhan ekonominya kayak di Jawa. Ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, satu nusa satu bangsa, ya harus dari Sabang sampai Merauke harus diperhatikan. Ya sama rata lah seperti itu ya Pak ya. Bukan sama rata, ini gini. Kan jiwanya APBN ini kan uang rakyat, itu kan jiwanya begini. Ini untuk membantu supaya pemerataan pembangunan itu bisa baik. Nah, kalau mau ngomong bahasa kerennya gini, ini kita harus usahakan Gini ratio-nya. Jadi disparity, perbedaan antara yang penghasilannya baik dengan yang penghasilannya kurang baik, itu jangan tambah lama tambah lebar. Itu yang penting. Baik, sekarang kita ke permasalahan udara Pak. Kalau yang terkait ini, saya tahu ini masalah perizinan, ini masalah hukum mengenai Bandara Halim Perdana Kusuma yang saat ini masih sedang berproses mengajukan peninjauan kembali antara PT Angkasa Pura II bersama dengan bersama dengan ARR, maaf saya salah, ini kan juga sedang dalam proses dan kita tahu ini permasalahan hukum. Kementerian Perhubungan sendiri bagaimana Pak? Kita tahu Pak, Bandara Halim ini dirancang bukan untuk pesawat-pesawat besar. Nah itu pendapat Anda ya. Nah, jadi gini, kami di sini itu tidak bukan tupoksi kami itu untuk ikut konflik hukum secara perdata. Ya, itu biar pengadilan, biar Mahkamah Agung yang memutuskan dan sebagainya. Ya, itu kami nggak bisa mengaku harus ini, harus itu dan sebagainya. Nanti pada saatnya kalau haknya sudah terpenuhi, ya siapapun, ya sudah. Kan ini yang saya dengar Angkasa Pura II mengajukan PK, ya silahkan, kita tunggu. Ya, kalau nanti sampai sudah inkrah betul, ya kalau apakah Bandara Halim itu ada pesawat besar atau enggak, ya itu lain. Ya, ini kan harus ada penilaian, harus ada survei, harus ada uji dan sebagainya dengan satu tujuan, safety. Nah, keselamatan ini nanti kita lihat bandaranya. Kalau melihat Bandara Halim terbitkan izin operasi dan sama. Berbicara mengenai keselamatan, apakah memang benar Bandara Halim ini tidak didesain untuk pesawat-pesawat besar? Saya lagi bicara keselamatan ya Pak, dan Bapak berenang di situ. Saya kira kalau lihat gini, ini ada dua. Satu itu ruang pelayanan, satunya lagi itu ruang udara atau runway dan sebagainya. Runway-nya Bandara Halim, semua pesawat tamu negara yang menggunakan pesawat sendiri
mendaratnya juga di situ, dan sebagainya. Ya. Jadi tidak masalah ya Pak? Menurut saya sih secara umum nggak tahu sebesar apa. Kalau mungkin Airbus 380 mungkin tantangannya berat. Baik, tantangannya berat. Tapi sekarang saya beralih ke Kementerian Pak, Kementerian Perhubungan sendiri. Ini terakhir, tanyaan terakhir Pak Yonan. Sabtu Minggu mereka masuk Pak? Ini kemarin sudah rapim, jadi gini, eselon 1 sampai 3 yang berada di kantor pusat Kementerian Perhubungan, jadi baik di Medan Merdeka Barat maupun Timur, jadi ada 2. Depan Gambir juga ada 1. Ya, yang di sini ada 1. Itu jumlahnya eselon 1 sampai 3 itu kira-kira 300 orang, termasuk saya. Nah 300 ini kita bagi, ya, cuma eselon 1 sampai 3 aja. Gantian Sabtu Minggu itu piket. Piket kalau misalnya ada masalah apa-apa supaya cepat dan sebagainya. Nah ini pengaruhnya apa? Begini, kalau kemarin dibagi 33 provinsi 54 minggu, ya, itu kalau dikalikan itu kira-kira 1.600 lebih. Kalau 300 orang, jadi 1 orang itu akan dapat paling banyak 7 kali dalam setahun. Dalam setahun itu kurang lebih 7 kali. Kan ada 54 minggu, masa piket dari 54 minggu piket 7 kali aja, 7 Sabtu Minggu aja keberatan. Iya. Tapi respon dari teman-teman di Kemenhub seperti apa Pak? Tidak keberatan? Saya kira enggak lah, karena ini hanya eselon 1 sampai eselon 3. Staf tidak ya berarti ya? Staf enggak, ya, enggak ada ya, pokoknya eselon 1 dan 3. Kalau staf itu yang termasuk kena tugas giliran ngurusin command center dan sebagainya, itu memang sudah rutin. Ya. Jadi ini ada, ya saya sendiri juga ikut. Gitu. Oke Bapak. Terima kasih atas waktunya. Karena mengganggu aktivitas Bapak yang sangat padat sekali. Dan kami harapkan kami media bisa transparan ya Pak ya di Kementerian Perhubungan. Dan semoga apa yang Anda lakukan di PT KAI juga berhasil diterapkan di Kementerian Perhubungan. Sekali lagi, terima kasih Pak Ignatius Yonan. Dari tadi wawancara saya, pemirsa, saya kembalikan ke Indri Rahmawati dan juga Arif Fadil di Wisma Nusantara.